Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hipostatik Kristus. Hipostatik artinya kepribadian Kristus. Dan kita sudah mendengarkan dengan jelas juga bahwa di dalam pribadi Kristus terdiri dua hakikat, yaitu hakikat ilahi 100% dan hakikat manusia 100%. Dua hakikat ini dalam satu pribadi, bukan dua pribadi. Di sore hari ini kita mau melihat dasar Alkitabnya. Jadi fokus kita akan melihat ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kesatuan hipostatik daripada Kristus. Dengan demikian kita bisa benar-benar percaya apa yang telah kita dengarkan, bahwa ini bukanlah karangan, bukan ide manusia, tetapi firman Tuhan yang menyatakannya, bahwa Kristus hanyalah satu pribadi, namun terdapat dua hakikat, yaitu Allah 100% dan manusia 100%. Nah, yang pertama kita mau melihat dulu ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang hakikat daripada keilahian Kristus. Dasar firman Tuhannya yang berbicara bahwa Tuhan Yesus Kristus memiliki hakikat 100% adalah ilahi. Karena di luar sana banyak orang yang menyerang, yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki hakikat ilahi. Ada yang mengatakan seolah-olah seperti ilahi, tetapi bukan Allah 100%. Ada juga yang mengatakan tidak ada sama sekali hakikat keilahiannya. Nah, jadi kita mau melihat dulu ayat-ayat Alkitab yang mendukung tentang hakikat daripada keilahian Kristus. Nah, yang pertama kita membaca di kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9 ayat 5. Saya rasa firman Tuhan ini sering kali kita mendengar dan membacanya. Di situ dikatakan Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Beberapa tahun yang lalu saya sempat berbicara dengan seorang bapa di depan, di tempat minum bandrek pada saat itu. Dan dia mengatakan bahwa saksi Yehova menafsirkan ayat ini berbicara tentang Melkisedek. Kenapa? Karena di situ dikatakan telah lahir. Artinya sudah terjadi. Dan mereka berpikir satu-satunya pribadi yang memenuhi hal ini, yang dimana telah terjadi, yaitu Melkisedek. Nah, tetapi saudara-saudara, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Pertama, mereka tidak mengerti sifat daripada penglihatan. Di sini Nabi Yesaya ketika dia mengatakan telah lahir, dia mendapatkan penglihatan seolah-olah hal itu terjadi, sudah terjadi. Nah, tetapi sebenarnya itu berbicara di masa yang akan datang. Tetapi ketika Nabi Yesaya melihat, itu seolah-olah telah terjadi. Lalu yang kedua, kalau kita membaca ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa yang dimaksud ayat yang kelima ini akan datang daripada keturunan Daud. Nah, kalau kita melihat Melkisedek bukan keturunan Daud. Kita menyatakan bahwa Melkisedek itu sejaman dengan Abraham.
Jadi itu bukan Melkisedek, karena di ayat selanjutnya itu berbicara tentang dia ini lahir daripada keturunan Raja Daud. Jadi ini jelas bukan Melkisedek. Lalu siapakah yang dimaksud di sini? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Nabi Yesaya menyebut Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa. Orang Israel, apalagi seorang nabi, tidak mungkin sembarangan menyebut seseorang dengan sebutan sebagai Allah yang perkasa. Itu adalah sebuah tindakan penghujatan. Kalau dia hanya manusia biasa, maka hanyalah manusia biasa. Tetapi Yesaya mengatakan bahwa anak ini akan disebut Allah yang perkasa. Nah, dari ayat firman Tuhan ini sangat jelas kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus memiliki hakikat 100% adalah Allah yang sejati. Bukan manusia biasa, bukan setengah ilahi, bukan. Tetapi full 100% Allah yang sejati. Lalu kalau kita melihat ayat selanjutnya, firman Tuhan bagian lain, Yohanes pasal pertama ayat pertama. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sangat menarik. Rasul Yohanes memulai kitabnya atau tulisannya dengan menyatakan siapakah Tuhan Yesus itu. Hakikatnya apa? Dia mulai dengan ayat yang pertama dengan mengatakan bahwa pada mulanya dia itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah, pribadi Allah, bukan manusia biasa, bukan hanya seorang nabi, bukan, tetapi Allah yang sejati. Di sini kita bisa mengerti dengan jelas apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, maka kita juga percaya bahwa dia memiliki hakikat Allah 100%. Lalu kalau kita melihat Rasul Paulus juga, ketika dia menuliskan di Roma pasal 9 ayat 5, di situ dikatakan mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Rasul Paulus di sini konteksnya sedang berbicara tentang orang Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan setelah dia menceritakan tentang keistimewaan daripada bangsa Israel, Rasul Paulus mengatakan bahwa Mesias itu lahir daripada bangsa Israel. Lalu Rasul Paulus menegaskan, lalu Mesias itu siapakah sesungguhnya? Di sini dia mengatakan ia, yaitu Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Hakikatnya adalah Allah 100%. Dan dikatakan yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Manusia biasa tidak layak dan tidak boleh menerima penyembahan. Para nabi, para malaikat tidak boleh menerima penyembahan. Penyembahan itu hanya layak dan harus diberikan kepada Allah, kepada yang maha kuasa, pencipta kita. Dan di sini Rasul Paulus menegaskannya bahwa Mesias itu adalah Allah yang harus disembah, harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi sangat clear bahwa Tuhan Yesus memiliki hakikat 100% adalah ilahi. Kalau kita melihat lagi di 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, di situ dikatakan akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
Allah yang benar. Ketika kita berbicara tentang Allah yang benar, maka itu berarti Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita manusia. Di luar sana mungkin punya banyak konsep atau ajaran tentang Allah, tetapi hanya ada satu Allah yang benar. Dan di sini Rasul Yohanes mengatakan Kristus Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Daripadanya lah kita mendapatkan kehidupan yang sejati itu, kehidupan yang kekal. Jadi tanpa diragukan lagi, ini adalah ayat-ayat yang menegaskan kepada kita bahwa ajaran Tuhan Yesus memiliki hakikat sebagai ilahi itu benar-benar tertulis di dalam firman Tuhan. Bukan sekedar ajaran orang Kristen, bukan karena dikarang-karang orang Kristen. Alkitab itu sendiri yang menyatakannya. Dan kita percaya kepada firman Tuhan. Lalu kalau kita melihat Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Saudara-saudara, di luar sana banyak yang bertanya, di manakah firman Tuhan yang menyatakan Tuhan Yesus adalah Allah? Tadi saya sudah sampaikan ayat-ayatnya dan salah satunya adalah Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ada yang mengatakan di kalimat yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, mereka mengatakan itu perkataan adalah Allah, bukan Tuhan Yesus. Itu Allah, bukan Tuhan Yesus, karena mereka mengatakan Tuhan Yesus bukan Allah. Lalu dikatakan di situ yang maha kuasa, mereka mengatakan itu bukan perkataan Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-7, konteksnya di situ sedang berbicara tentang Tuhan Yesus. Karena di situ dikatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Ketika kita berbicara dia telah ditikam, maka itu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena yang datang ke dunia sampai disalib lalu ditikam yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi konteksnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan di ayat yang ke-8 Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan Allah. Tuhan Yesus mengklaim dirinya sendiri. Ini ayat Alkitab yang sangat jelas bagaimana Tuhan Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan Allah. Dan dipertegas lagi yang maha kuasa. Jadi kalau ada orang-orang yang mencoba membimbangkan kita, mengatakan tidak ada klaim Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah Allah. Ini ayatnya sangat-sangat jelas. Jadi bukan hanya Nabi mengklaim dia adalah Allah. Bukan hanya malaikat mengklaim bahwa dia adalah anak Allah. Bukan hanya para murid, para rasul yang menyatakan bahwa dia adalah Allah. Tapi Tuhan Yesus sendiri, dia juga menyatakan atau mengakui, mengklaim bahwa dirinya adalah Allah 100%. Nah, yang lebih menarik lagi, di dalam firman Tuhan ada satu ayat juga yang dimana Allah Bapa, dia juga menyebut, memanggil Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Allah Bapa juga menyebut bahwa anak ini yaitu Tuhan Yesus, yaitu Allah. Kalau kita melihat di Ibrani pasal 1 ayat ke-8, di situ dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Konteksnya sedang berbicara tentang perbedaan para malaikat dengan Tuhan Yesus. Dan Bapa mengatakan di sini, tetapi tentang anak ia berkata, tentang anak di sini ya berbicara tentang Tuhan Yesus. Lalu ia berkata itu berbicara tentang Bapa. Dan di sini dikatakan tahtamu
kamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus memiliki hakikat 100% adalah Allah. Nah, itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu, kita harus pegang. Setelah kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus memiliki hakikat 100% adalah Allah, sesuai yang dinyatakan oleh Alkitab, sekarang kita mau melihat hakikat yang kedua daripada Tuhan Yesus, yaitu bahwa dia adalah manusia juga 100%, manusia sejati. Ketika dia datang ke dalam dunia, maka dia benar-benar menjadi seorang manusia, hanya tidak berdosa. Dan kita akan melihat ayat-ayat firman Tuhan yang jelas-jelas mengatakan bahwa dia adalah manusia 100%. Pertama di Yohanes pasal 1 ayat 14. Di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana dia datang ke dalam dunia. Dia menjadi seorang manusia. Dan benar-benar menjadi seorang manusia. Di situ dikatakan, dan diam di antara kita. Seperti kita, dia hidup di tengah-tengah orang-orang pada saat itu. Orang bisa melihat dia, orang bisa meraba dia. Bisa mendengar dia secara langsung. Makanya di sini dikatakan, dan diam di antara kita. Jadi bukan seperti hanya sekedar hantu atau bayang, bukan. Waktu dia menjadi seorang manusia, benar-benar menjadi seorang manusia, sehingga dikatakan, dan diam di antara kita. Orang-orang pada saat itu menyaksikannya, memegangnya, merabanya secara langsung. Real bahwa dia benar-benar menjadi seorang manusia. Hanya perbedaannya adalah dia tidak berdosa seperti kita. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga memiliki hakikat sebagai seorang manusia sejati 100%. Lalu Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus untuk sementara dia meninggalkan kemuliaannya di sorga. Dan dia merendahkan dirinya, dikatakan di sini oleh firman Tuhan, dia mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan dirinya dan dia menjadi seorang manusia. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia, benar-benar dia menjadi seorang manusia biasa. Hanya dia tidak berdosa. Lalu kalau kita melihat di kalimat selanjutnya dikatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar menjadi seorang manusia. Kalau dia bukan seorang manusia, maka dia tidak mungkin bisa mati di atas kayu salib. Tetapi karena dia mengambil rupa seorang manusia 100%, sehingga dia bisa mati untuk menebus dosa-dosa kita. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Lihat yang diwarnai manusia Kristus Yesus. Ayat yang terakhir yang mendukung bahwa Tuhan Yesus memiliki hakikat 100% adalah manusia. Di Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dikatakan di sini menjadi sama dengan mereka.
manusia mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sebagai manusia seperti kita, normal. Hanya bedanya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dia tidak berdosa. Suci. Kalau kita orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus benar-benar datang ke dalam dunia dan benar-benar dia menjadi seorang manusia biasa. 100%. Nah, jadi saudara-saudara, kita sudah melihat ayat-ayat firman Tuhan, dasar Alkitabnya, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus memiliki hakikat ilahi 100% dan hakikat sebagai manusia 100%. Sekarang kita mau melihat bahwa dasar Alkitab yang menyatakan meskipun dua hakikat Allah dan manusia, tetapi bukan berarti dua pribadi. Dua hakikat ini dalam satu pribadi, pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita pikir ini dua hakikat. Ada ajaran sesat mengatakan dua hakikat itu berarti dua pribadi. Tapi firman Tuhan mengatakan dua hakikat dalam satu pribadi. Apa dasar Alkitabnya? Kalau kita melihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, sebab dalam dialah. Nah, lihat kata dia. Kalau dua pribadi tidak akan pakai kata dia, tapi kata mereka, plural. Atau kalian kita tahu plural, kami plural. Tapi ketika dikatakan dia, artinya satu pribadi. Dia yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam satu pribadi ini, dia yaitu Tuhan Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Lihat, jasmania dan kealahan. Jadi maksudnya begini, satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus dikatakan berdiam. Artinya di dalam pribadinya terdapat dua hakikat, yaitu ilahi dan manusia. Meskipun dua hakikat, ingat bukan berarti dua pribadi, satu pribadi. Jadi sangat jelas sekali firman Tuhan ini. Ketika dikatakan dia satu pribadi, namun berdiam atau terdapat jasmania 100% dan kealahan 100%. Saudara-saudara, ini harus kita benar-benar mengerti dan pegang. Karena sekali lagi, di luar sana ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki dua pribadi. Ya, satu pribadi adalah Allah, satu pribadi adalah manusia. Lalu pribadi Allah masuk ke dalam pribadi manusia. Sehingga tetap menjadi dua pribadi. Itu adalah ajaran sesat. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus satu pribadi dan dia terdapat di dalam dirinya terdapat dua hakikat, Allah dan manusia 100%. Selanjutnya dikatakan di Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Lihat kata mengutus anaknya. Mengutus artinya apa? Dia sudah ada sebelumnya. Lalu diutus. Nah, ketika dia sudah ada sebelumnya, siapa pribadi yang sudah ada sebelum dia lahir ke dalam dunia? Manusia biasa tidak. Kita baru ada ketika terjadi konsepsi di dalam kandungan ibu kita. Baru kita ada. Itulah titik permulaan kita. Tapi sebelum itu kita tidak ada. Tapi di sini dikatakan Allah mengutus, artinya dia sudah ada sebelumnya, diutus. Nah, dia pribadi ilahi dan dia lahir ke dalam dunia. Tetap satu pribadi. Allah memiliki dua hakikat, Allah 100%
dan manusia 100% dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu Roma pasal 1 ayat 3-4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan dikatakan, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, lihat di sini dikatakan anaknya dan diperanakan dari keturunan Daud. Jadi dia adalah Allah, memiliki hakikat ilahi, lalu dia lahir ke dalam dunia menjadi seorang manusia, memiliki hakikat lagi satu, yaitu hakikat manusia 100%, tetapi dalam satu pribadi dikatakan ia satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi tetap satu pribadi, bukan dua pribadi. Meskipun dua hakikat, tetapi dalam satu pribadi. Di situ dikatakan 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, saudara-saudara, minggu lalu kalau kita perhatikan khotbah Bapak Pendeta sudah dijelaskan ya. Dalam bahasa Indonesia, kata dia itu terjemahan kita kurang jelas ya. Dalam bahasa Inggris itu sangat jelas. Di situ ditulis God, Allah. Ya. Jadi, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Allah hakikat ilahi 100%, lalu dia menjadi seorang manusia, hakikatnya juga tambah satu lagi manusia 100%, tetapi dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan dua pribadi. Nah, jadi saudara-saudara, sekarang kita sudah mengerti bahwa ini adalah ajaran Alkitab. Apa yang dinyatakan firman Tuhan, itulah yang harus kita ikuti. Kadang-kadang kita manusia berusaha memakai logika kita. Tapi kita tahu bahwa logika kita ini manusia sudah dirusak oleh dosa. Firman Tuhan itulah yang benar. Dan di sini kita sudah tahu dasar-dasar Alkitabnya. Bahwa meskipun Tuhan Yesus memiliki hakikat ilahi 100%, manusia 100%, tetapi bukan dua pribadi, tetapi dalam satu pribadi. Nah, sekarang kita mau melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Peristiwa-peristiwa di mana Tuhan Yesus bertindak dalam satu pribadi, bukan dua pribadi. Dalam satu pribadi, tetapi kita akan melihat terdapat dua sifat, yaitu ilahi 100% dan manusia 100%. Sekali lagi, Tuhan Yesus bertindak dalam satu pribadi. Tetapi kita bisa melihat, akan nampak hakikat keilahiannya dan juga akan nampak hakikat kemanusiaannya. Tapi dalam satu pribadi. Contohnya kalau kita melihat di Yohanes pasal 11, Lukas pasal 7, waktu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Di situ menunjukkan hakikat keilahiannya, sifat keilahiannya. Siapa yang bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal? Siapa yang bisa memberikan kehidupan? Ya hanyalah Allah. Dan di situ kita melihat Tuhan Yesus, dia membangkitkan orang mati. Di sini kita melihat dengan jelas hakikat atau sifat keilahiannya. Lalu selanjutnya dalam pribadi yang sama, bukan pribadi yang berbeda, Tuhan juga menunjukkan hakikat kemanusiaannya, sifat kemanusiaannya. Kita melihat di Yohanes pasal 11 ayat 35. Di situ dikatakan Tuhan Yesus menangis. Yang bisa menangis, ya kita manusia. Sedih. Di sini kita melihat hakikat daripada manusia Tuhan Yesus. Tetapi pribadi yang sama. Pribadi yang sama ketika dia membangkitkan orang mati, dan pribadi yang sama ketika dia menangis. Jadi hakikat ilahinya ada, dia bisa membangkitkan orang mati,
Dan dia juga bisa menangis hakikat manusianya, tetapi dalam pribadi yang sama. Tuhan Yesus bukan dua pribadi. Kita melihat lagi di Matius pasal 14 ayat 25 sampai 27. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Pribadi yang sama. Di sini kita melihat sifat keilahiannya. Bisa berjalan di atas air. Kita manusia tidak bisa berjalan di atas air. Kita tenggelam. Tapi karena dia memiliki hakikat ilahi, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi dalam pribadi yang sama juga, kita juga bisa melihat sifat kemanusiaannya atau hakikat kemanusiaannya. Di Matius pasal 4 ayat 2. Ketika dia berpuasa, dan di situ dikatakan Tuhan Yesus merasakan lapar. Firman Tuhan mengatakan lapar. Hakikat manusianya. Tetapi dalam pribadi yang sama. Lalu kalau kita melihat lagi di kitab Markus pasal 4, di Yohanes pasal 1 ayat 47, di situ dikatakan Tuhan Yesus Maha Tahu. Ini berbicara tentang Nathanael. Dia tahu di mana Nathanael sebelumnya. Itu menunjukkan keilahian daripada Tuhan Yesus. Lalu kemanusiaan daripada Tuhan Yesus, kita melihat Tuhan Yesus tidur. Ketika kita mengingat cerita bagaimana perahu mereka hampir tenggelam karena badai, ya. Dan di situ firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus tidur seperti manusia biasa. Lalu kita juga melihat di Yohanes pasal 6 ayat 2 bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Itu menunjukkan sifat keilahiannya. Poin yang mau disampaikan di sini begini, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan sifat keilahiannya dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, satu pribadi, kita juga bisa melihat bagaimana dia menunjukkan sifat keilahiannya, kemanusiaannya dalam pribadi yang sama. Jadi dua hakikat dalam satu pribadi. Bukan berbeda orang ketika dia membangkitkan orang mati, lalu itu pribadi yang berbeda. Ketika dia lapar, pribadi yang berbeda. Bukan, dalam pribadi yang sama, dia bertindak dan kita bisa melihat sifat keilahiannya dan sifat kemanusiaannya. Jadi sangat jelas, satu pribadi terdapat dua hakikat. Oleh karena itu, saudara-saudara, lalu apa yang menjadi pelajaran bagi kita semua? Yang pertama, oleh karena Tuhan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, maka hanya dialah satu-satunya pribadi yang layak untuk menebus dosa kita dengan sempurna. Manusia bisa dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Dia menjadi seorang manusia. Tetapi dia juga adalah Allah 100%. Sehingga penebusannya kita bisa melihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Ketika dia mati di atas kayu salib, penebusannya itu sempurna. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai. Hanya dia yang bisa menebus dosa-dosa kita. Hanya dia yang bisa mendamaikan hubungan kita antara Allah dan manusia. Tidak ada perantara lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pelajaran yang kedua bagi kita yaitu kita bisa bersandar kepada Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan ketika kita dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam kesusahan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memiliki hakikat manusia 100%. Dia merasakan, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Karena dia memiliki hakikat 100% manusia. Sehingga kita bisa sampaikan dan Tuhan bisa mengerti apa yang kita rasakan.
Dan karena dia adalah Allah 100%, kita juga percaya apa yang menjadi kesusahan kita ini, pergumulan kita ini, kita juga percaya dia juga sanggup menolong kita. Karena dia adalah Allah 100%, yang maha kuasa. Dia bisa melepaskan kita dari kesulitan tersebut. Jadi manusia 100%, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Allah 100%, dia sanggup menolong kita ketika kita di dalam pergumulan. Kita bersyukur. Oleh karena itu, di dalam kesulitan apapun, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita berseru kepada Dia. Dan yang terakhir, tentunya kita jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran di luar sana. Kita harus tetap memegang apa yang dinyatakan oleh Alkitab, bahwa Tuhan Yesus memiliki hakikat 100% Allah dan 100% manusia dalam satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita berharap firman Tuhan yang semuanya disampaikan, kita bisa jadinya teguh iman, bahwa ajaran ini bukan ide manusia, tetapi benar-benar perkataan Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Dan kita percaya, kita pegang dengan setia. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus dalam satu pribadi terdiri dari dua hakikat, ilahi 100% dan manusia 100%. Dan biarlah kami memegang ajaran kebenaran ini. Kami tidak mau disesatkan oleh ajaran-ajaran di luar sana. Tolong juga kami ya Tuhan, ketika kami dalam pergumulan kami bisa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengerti apa yang kami rasakan dan Tuhan sanggup menolong kami pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.